seorang pria yang tidak kenal ampun, dengan sadis membunuh para mafia untuk membalaskan dendam dari kematian keluarganya. Selamat datang di Marvel Indo, dan pada kesempatan kali ini kita akan merekap film The Punisher 2004. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian tentu sudah menyaksikan recap film Ghost Rider dari channel ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, jika Punisher bertemu dengan Ghost Rider dan Ghost Rider melakukan tatapan penebus dosa kepadanya, apa yang akan terjadi? Apakah jiwa Punisher akan terbakar karena perbuatannya yang dengan sadis membunuh para kriminal? Atau tatapan itu tidak bekerja karena rasa sakit yang dialami Punisher akibat kematian keluarganya? Hal ini saya tanyakan, pasalnya dari komik sendiri, Ghost Rider pernah melakukan tatapan penebus dosa untuk Deadpool yang terkenal sadis saat membunuh sasarannya. Akan tetapi, tatapan penebus dosa itu malah tidak bekerja dan Ghost Rider kembali ke dalam wujud Johnny Blaze setelah melihat semua penderitaan yang sudah dialami Deadpool. Nah, bagaimana dengan Punisher? Karena kita tahu dia juga memiliki masa lalu yang kelam karena keluarganya dibunuh oleh mafia. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita saksikan alur cerita dari film The Punisher 2004. Film ini dimulai di kota Tampa, Florida. Di sana ada dua orang pria bernama Mikey Duka dan Bobby Saint yang sedang melakukan transaksi jual beli senjata ilegal dengan seorang pria bernama Otto Creek. Pada saat transaksi terjadi, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan FBI. Otto yang terlihat panik mengeluarkan senjatanya dan membuatnya ditembaki oleh FBI sampai terjatuh. Melihat hal ini, Bobby yang terlihat masih amatir langsung panik. Dan secara tidak sengaja, para FBI juga menembaki Bobby dan membuatnya meninggal di tempat. Kemudian, kedua jenazah korban tembakan tadi dievakuasi. Diketahui ternyata Otto masih hidup dan dia adalah seorang intelijen FBI bernama Frank Castle yang sedang melakukan penyamaran. Dan bertepatan pada hari itu, dia sedang merayakan pensiunnya dari tugas kepolisian. Terlihat Frank adalah orang yang sangat dihargai dan disayangi oleh rekan kerjanya. Kemudian beralih ke sebuah rumah mewah milik seorang mafia bernama Howard Saint. Dua pria bernama Quentin Glass dan Johnny Saint membawa kabar duka kepada Howard bahwa putranya yang bernama Bobby meninggal saat melakukan transaksi ilegal. Mickey kemudian ditebus keluar dari penjara dan kemudian diculik oleh para mafia untuk diinterogasi. Howard kemudian datang dan mengetahui alasan Bobby melakukan transaksi tersebut adalah untuk membuat ayahnya, yaitu Howard sendiri, menjadi bangga. Howard kemudian membiarkan Mickey tetap hidup dan membunuh bodyguard yang seharusnya menjaga Bobby. Kemudian beralih ke Frank Castle yang sudah tiba di rumah. Terlihat dia sangat menyayangi keluarga kecilnya. Frank yang sudah pensiun sekarang bisa tinggal menetap di London dan tidak akan berpindah lagi karena kebutuhan pekerjaannya yang berbahaya. Di sisi lain, terlihat Howard yang mengunjungi jenazah putranya. Di sini Howard mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari informasi tentang dalang di balik pembunuhan anaknya. Kemudian beralih ke Puerto Rico, Frank Castle sedang mengadakan liburan dengan seluruh keluarga besarnya. Sementara itu, setelah pemakaman Bobby, Howard mendapatkan informasi tentang penyamaran yang dilakukan oleh Frank Castle. Howard langsung memerintahkan Quentin untuk membunuhnya. Namun Livia Saint, istri dari Howard,
meminta untuk membunuh seluruh keluarga dari Frank Castle. Kemudian kita berpindah ke Frank Castle. Terlihat putranya memberikan sebuah hadiah berupa kaos dengan gambar tengkorak yang dipercaya menjadi wadah untuk menghilangkan roh jahat. Tak lama setelah itu, pasukan dari Howard datang dan mulai menembaki keluarga Frank. Hal itu membuat pesta yang semula ceria berubah menjadi teror. Frank dan ayahnya mengambil senjata dan bersiap untuk menolong. Frank yang memang terlatih dalam menggunakan senjata berhasil membunuh beberapa orang. Namun pasukan mafia itu terlalu banyak dan mereka membunuh semua keluarga Frank tanpa ampun. Istri dan anaknya sempat berusaha kabur dengan sebuah mobil dan diikuti oleh John dari belakang. Frank berusaha mengejar dan menyelamatkan keluarganya. Kejar-kejaran itu mengakibatkan mobil keluarga Frank sampai terbalik. Kemudian mereka yang terluka berlari ke dermaga menuju kapal milik ayah Frank. Namun sayangnya mereka ditabrak sebelum sampai ke sana. Frank yang tiba di sana mendapati keluarganya sudah tidak bernyawa. Ketika menangisi keluarganya, mobil John datang ke arah Frank. Frank sempat melakukan perlawanan, namun sayangnya dia terkena tembakan dan dipukuli oleh John. Frank yang tidak berdaya kemudian ditembak dan kemudian Quentin langsung membakar tempat tersebut. Namun, beruntungnya Frank masih hidup dan dia terlempar sesaat sebelum ledakan terjadi. Kemudian para mafia itu meninggalkan lokasi kebakaran, sedangkan Frank yang sekarat diselamatkan oleh nelayan penjaga pulau tersebut. Sementara itu, di hotel milik Howard Saint, di sana Mickey dipekerjakan sebagai penerima tamu. Howard dan keluarganya merayakan keberhasilan mereka membunuh keluarga Frank Castle. Dan saat membicarakan bisnis, Howard menyuruh Quentin berdansa dengan Livia. Di sini terlihat Howard memperhatikan kedekatan istrinya dengan sahabat baiknya sendiri. Kemudian, di sisi lain, Frank yang terlihat sudah sembuh total, memutuskan kembali ke lokasi pembantaian keluarganya. Frank kemudian mengambil semua senjata yang ada di sana dan juga kaos hadiah anaknya sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Kemudian, Frank pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia mengambil senjata di sebuah gudang dan memutuskan tinggal di pinggiran kota. Terlihat dirinya menjadi pemabuk dan sedang merencanakan pembalasan dendam dengan mempersiapkan senjata yang ada di rumahnya. Bahkan Frank juga merombak mobilnya dengan tambahan pelindung khusus. Frank sendiri sekarang tinggal dan bertetangga dengan seorang pelayan restoran cantik bernama John, pria gemuk cupu bernama Nathaniel Dampo, dan seorang gamer aneh bernama Specker Dave. Mereka bertiga terlihat penasaran dengan Frank yang terlihat jarang tidur dan seperti melakukan pekerjaan yang aneh. Suatu hari, Frank pergi dan menculik Mickey. Dia mulai menginterogasi dengan cara menakut-nakutinya. Cara itu berhasil dan Mickey menceritakan tentang bisnis prostitusi dan perjudian milik Howard serta rekan-rekannya yang berasal dari Kuba dalam melakukan pencucian uang. Kemudian setelah itu Frank melepaskan Mickey. Karena mengetahui Frank cuma menakut-nakutinya, Mickey yang dasarnya membenci keluarga Saint akhirnya mau bekerja sama dengan Frank dan bersedia menjadi mata-mata untuknya. Bahkan Mickey membeberkan jadwal kegiatan dari Livia, yaitu orang yang sangat dicintai Howard. Tidak lupa Mickey juga membeberkan kegiatan John dan Quentin yang ternyata adalah seorang homoseksual. Setelah itu Frank kemudian mencabut batu nisannya sendiri dan menancapkannya di lapangan golf untuk mengancam Howard. Frank kemudian menunjukkan diri di depan wartawan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada para rekannya karena sampai detik ini kasus pembantaian keluarganya belum tuntas. Frank kemudian beraksi di sebuah gedung bisnis pencucian uang milik keluarga Saint.
Dia memerintahkan pekerja Howard yang ada di sana untuk mengisi kopernya dengan uang milik Howard dan membuang selebihnya ke jalanan. Frank juga membunuh anak buah Howard yang bertugas di sana. Dan berita ini kemudian menyebar sampai ke telinga para tetangganya. Tindakan Frank ini membuat Howard menjadi marah dan rekannya dari Kuba menuntut ganti rugi. Howard kemudian berjanji untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Suatu malam, pintu John digedor pacarnya yang merupakan seorang pemabuk. Dave berusaha mengusir pria itu, namun Dave malah diancam balik oleh pria tersebut. Di sini Frank kemudian membantu Dave dan langsung menghajarnya. John lalu berterima kasih kepada Frank dan terlihat dia berusaha untuk menghibur Frank atas kematian keluarganya. Namun Frank yang masih terbakar dendam langsung meninggalkan tempat itu dan menyabotase mobil milik Livia yang jadwalnya sekarang sedang menonton bioskop. Kemudian Frank juga menghubungi Quentin dan mengancam akan menyebarkan foto skandal homoseksualnya. Frank kemudian meminta tebusan untuk diantar ke Hotel Wyndham, di mana Frank juga membawa mobil Livia agar ditilang di sana. Frank kemudian mengembalikan mobil Livia kembali ke bioskop sebelum Livia selesai menonton. Di kediaman Howard sendiri, Mickey yang sudah bekerja sama dengan Frank kemudian mengatakan bahwa dia melihat Quentin di Hotel Wyndham. Dan kebetulan di sana, Howard melihat lagi kedekatan antara Livia dengan Quentin. Beralih ke restoran tempat John bekerja. Di sana ada Frank dan ketiga tetangganya juga. Tiba-tiba seorang pria bernama Harry Hack datang dan bernyanyi dengan lirik lagu yang isinya mengancam Frank. Kemudian dia menantang dan mengatakan akan membunuh Frank. Setelah itu dia kemudian pergi meninggalkan restoran tersebut. Di perjalanan pulang, Frank kemudian ditabrak dan ditembaki oleh Harry. Untungnya Frank bisa kabur dengan mobil hasil rombakannya tadi. Namun tetap saja mobil Frank terbalik dan akhirnya walaupun dalam kondisi terdesak, Frank berhasil membunuh Harry. Malam harinya, Frank kemudian meledakkan uang milik Howard di sebuah pantai. Dan seketika, perbuatan ini membuat Howard menjadi kehilangan kesabaran. Howard juga didatangi oleh rekan-rekannya yang berasal dari Kuba. Dan di sini terlihat hubungan bisnis mereka menjadi renggang. Howard kemudian memerintahkan untuk mengirim The Russian untuk membunuh Frank. Kemudian di kediaman Frank, Dave menginfokan bahwa pacar John yang pemabuk ada di sana dan mengancam John. Frank kemudian membantu ke sana, tapi ternyata itu hanya undangan tetangganya untuk makan bersama. Frank kemudian menyantap hidangan itu dengan buru-buru. Dave dan Bampo kemudian meninggalkan keduanya supaya Frank dan John bisa duduk berdua. Terlihat John yang mulai menyukai Frank, namun Frank yang belum bisa move on dari kematian keluarganya langsung meninggalkan tempat tersebut. John kemudian bergabung dengan tetangga lain dan menyalakan musik dengan keras. Setelah itu, Frank kemudian didatangi oleh The Russian, seorang pria yang sangat kekar dan terjadi pertarungan yang tidak seimbang di sana. Tetangganya yang mendengar musik dengan sangat keras tidak mendengar Frank yang dihajar oleh The Russian. Bahkan sampai sebuah granat meledak pun, mereka tetap bernyanyi dan menari. Sampai pada akhirnya, Frank kemudian dilempar ke dalam kediaman Bampo. Untungnya Frank berhasil menyiram air mendidih ke wajah orang Rusia itu dan mendorongnya sampai jatuh ke tangga. Orang Rusia itu tewas, sementara Frank langsung diobati oleh para tetangganya. Tidak lama kemudian, John dan Quentin mendatangi tempat itu. Dave tidak sengaja membuka persembunyian rahasia milik Frank dan menyuruh Frank serta John bersembunyi di sana. Sementara Dave dan Bampo diinterogasi oleh Quentin. Bahkan Quentin
mencabut paksa tindik milik Dave satu persatu. John dan kawan-kawan akhirnya meninggalkan tempat tersebut karena tidak mendapatkan informasi apapun. Kemudian, Frank yang sudah sedikit pulih keluar dari persembunyiannya dan membunuh anak buah dari Howard yang ada di sana. Frank menyuruh Dave untuk dibawa ke rumah sakit karena luka-lukanya. Kemudian dia pergi untuk melanjutkan rencananya. Setelah itu, Frank kembali menyabotase mobil milik Livia dan kembali mengancam Quentin untuk memberikan tebusan di sebuah toko. Kemudian Mickey memberikan surat tilang mobil Livia dari Hotel Wyndham kepada Howard. Hal itu membuat Howard curiga dan memeriksa rumah dari Quentin. Dan setelah sampai di sana, Howard menemukan anting milik Livia di kasur Quentin. Hal itu membuat Howard menjadi cemburu sampai dia membunuh Quentin yang merupakan sahabat dekatnya. Tidak sampai di situ saja, ketika Livia pulang, Howard melempar semua barang milik Livia. Bahkan Howard tidak segan menampar pipi wanita yang dicintainya. Karena sangat marah dan sangat cemburu, Howard kemudian membawa Livia pergi dan membunuhnya dengan cara melemparkannya ke rel kereta. Kemudian Howard kembali ke markasnya dan mempersiapkan uang yang sangat banyak bagi siapapun yang bisa membunuh Frank. Namun, tidak perlu dicari, justru Frank mempersiapkan diri untuk membunuh Howard dan pasukannya. Di sini dia menjelaskan bahwa Frank Castle sudah mati dan di kondisinya sekarang, hukum tidak berlaku. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan tindakan di luar hukum. Tindakan yang dilakukannya bukan balas dendam, tapi memberikan hukuman yang pantas bagi mafia tersebut. Frank kemudian mulai memasuki wilayah Howard. Dia memasang bom di berbagai tempat dan dia juga mengirim bom dalam bentuk champagne yang membuat tempat itu kemudian meledak. Frank kemudian langsung masuk dan menembaki semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Howard berhasil kabur dari tempat itu dan dia juga selamat dari jebakan bom yang sudah dipasang Frank. Sementara itu, Frank yang melihat John terjepit, kemudian memberikan bom di tangannya dan meninggalkannya supaya menahan bom tersebut agar tidak meledak. Howard yang sedang berlari untuk melarikan diri kemudian didatangi oleh Frank, dan mereka mendengar bom yang di tangan John sudah meledak. Frank kemudian menembaki Howard. Di sini Frank memberitahukan bahwa dialah yang membuat rencana perselingkuhan antara Quentin dengan Livia, sehingga Howard menghabisi orang-orang terdekatnya. Frank kemudian mengikat Howard di sebuah mobil yang dipasangi bom, kemudian membuat mobil itu jalan ke parkiran dan meledakkannya di sana. Kebakaran yang diakibatkan ledakan itu membentuk logo tengkorak ikonik dari Punisher. Setelah kejadian itu semua, Frank pulang dan bersiap untuk membunuh dirinya. Namun bayangan dari istrinya membuatnya mengurungkan niat. Kemudian dia pergi dan sempat mengobrol dengan John. Frank mengatakan bahwa dia mempersiapkan sesuatu untuk ketiga tetangganya di lemarinya. Dan tetangganya akan tahu di mana lokasi Frank dengan melihat beritanya di koran kriminal. Ternyata Frank memberikan uang kepada para tetangganya tersebut. Di akhir scene film ini memperlihatkan bahwa kriminal seperti pemerkosa, pembunuh, pencuri akan kenal baik dengan Frank, menandakan dia akan meneruskan penegakan hukum sesuai aturannya sendiri. Frank Castle sudah mati dan kini yang ada adalah Punisher. Dan main hakim sendiri adalah jalan ninjanya. So, apakah kalian sudah pernah menyaksikan film ini sebelumnya? Jika sudah pernah, kalian nonton di mana dan ditemani siapa? Semoga kalian terhibur dengan alur cerita The Punisher ini, Marvel Indo Out, dan sampai jumpa di video lainnya.